Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami ya di cerita mistis. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan selalu secara lahiriah ataupun batiniah. Sekarang ini lagi bulan Ramadan. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya jika kemarin-kemarin saya ada salah khilaf, utamanya dari tingkah laku atau ucapan saya di channel-channel saya yang kemarin. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan baperan lah. Sekali-kali kita fun gitu kan, anggap saja hiburan. Oke teman-teman, di saat ini saya ingin sedikit bercerita. Teman-teman kan banyak ya tahu mendengar bahwasanya di bulan Ramadan itu jin setan dikunci, nggak bisa keluar tuh gitu kan ya. Pasti diajarkan tuh di musola-musola bahwasanya bulan Ramadan gak ada jin, gak akan ada pocong nongol, gak akan ada kuntilanak nongol dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Saya gak akan membahas ini secara agama atau secara Islam atau syariat, enggak. Sudah teman-teman bisa tanya pada guru-guru masing-masing bagaimana sebenarnya tanggapan mengenai terkuncinya setan tersebut gitu. Tapi saya tuh ingin bercerita ya teman-teman, kejadian yang saya tuh agak aneh ya, yang ketepatan bulan Ramadan tahun 2021 kemarin, tepatnya di tanggal kalau nggak salah 16 ya, hari Rabunya. Itu pas pembagian THR guru. Pembagian THR tuh ketika itu saya tuh buka bareng nggak telat datangnya. Sudah makan bareng dan akhirnya tuh selesai buka sholat mau bareng. Kan kebetulan rumah saya tuh kan jauh, juga ada hutan-hutan ya, lumayan belantara lah hutannya kan. Dan ada di mana tempat itu ada tanjakan ya, belok di sana itu namanya itu jalan temu gitu ya, istilahnya tuh ada jalan temu. Nanti akan saya tunjukkan jalannya itu seperti apa. Di sana memang terkena angker di jalan tersebut, dan juga banyak kejadian-kejadian seperti kecelakaan maut dan lain sebagainya. Pokoknya lah dari sisi sejarah tuh memang agak ngeri lah gitu kan teman-teman. Memang patut sih kalau agak ngeri di jalan tersebut. Di samping jalannya sangat curam, dan juga cerita-cerita orang-orang terdahulu itu banyak cerita-cerita yang sangat mengerikan untuk kita dengar. Ya pokoknya serem lah gitu kan. Gak kalah serem sama terowongan Casablanca. Ya pada situ juga teman-teman saya mau pamit kan sama pengasuhnya kan. Saya izin mau pulang dulu, tapi sama pengasuhnya jangan, langsung imam tarawih saja. Akhirnya mau gak mau karena dipaksa saya mengiyakan. Akhirnya tuh saya ngimamin sholat tarawih. Setelah saya ngimamin sholat tarawih, akhirnya disuruh jaga tuh santri tadarusan. Akhirnya saya tuh masih tadarusan sama santri gitu kan. Udah terakhir tuh, besoknya kan santri-santri tuh mau pulang. Saya tuh tadarusan terus. Setelah itu teman-teman, saya tuh mau pamit pulang, ternyata masih ada tamu, gak keluar-keluar tuh pengasuhnya, masih nemenin dan sebagainya. Gak terasa ternyata sudah hampir jam 11. Akhirnya saya tuh memberanikan diri untuk izin pulang, dan akhirnya diizinin. Pulanglah saya pada jam setengah 12 gitu kan teman-teman. Gimana sih, sebenarnya saya gak kepikiran aneh-aneh gitu kan. Saya meyakini bahwasanya Ramadan gitu kan. Iya, saya pikiran hal-hal positif. Tapi di sisi hati saya pribadi memang agak kaku ya, agak ragu. Di samping itu memang sudah banyak cerita-cerita yang kurang mengenakan dari masyarakat, dan memang ada cerita-cerita memang dari rekan-rekan saya yang ada gangguan-gangguan ketika melewati jalan tersebut. Bahkan ada yang sampai sepedanya tiba-tiba mati, bahkan ada yang sampai melihat penampakan seperti kuntilanak, bahkan ada yang sampai tiba-tiba bannya bocor tiba-tiba, bahkan ada yang katanya itu diboncengin sih. Itu ngeri banget sih, ngeri banget lah. Terus tiba-tiba, iya betul, rekan-rekan, pas saya tuh tengah jalan belum sampai itu ya, tiba-tiba motor saya tuh macet. Bukan gimana, jadi menghambat waktu saya untuk pulang. Jadi motor saya tuh macet, alhamdulillah saya perbaiki sendiri ya. Memang gak ada orang sudah pada satu juga, sudah sepi di jalan raya, macet tuh di jalan raya itu ya. Akhirnya saya tuh perbaiki motor saya tuh sendiri, akhirnya masih bisa nyala. Alhamdulillah sekali teman-teman, masih bisa nyala, senang banget kan hati kan ya. Setelah bisa nyala,
Akhirnya saya itu melanjutkan pulang saya, dan ini satu juga tiba nih di mana saat itu sangat menegangkan, di mana itu sudah sampai pada tempat yang itu diceritakan oleh masyarakat, tempatnya yang katanya angker, yang katanya itu mistis, yang katanya itu banyak penampakan setan-setannya ya gitu. Biasanya itu yang sih menampakkan itu katanya kuntilanak gitu kan. Ya itu mengerikan sekali sih kalau menurut saya. Saya itu pikiran sudah kalut ya, membayangkan gimana nanti kalau saya tuh ketemu kuntilanak, apa yang akan saya lakukan gitu kan teman. Walaupun kadang orang kan wah dibacakan ayat kursi gitu kan, wah itu masih belum tahu gimana momennya ketemu secara langsung, secara pasti gitu kan. Kadang kan kita lupa dengan apa yang ingin kita baca karena lebih takut dan khawatir kengerian yang ada di depan mata kita gitu kan. Pada situ juga akhirnya ini mungkin ya nggak tahu secara kebetulan atau kenapa sepeda saya itu macet lagi tuh pas di pertengahan hutan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, jauh dari komplek itu kan emang alas ya teman-teman, hutan belantara. Akhirnya saya tuh bingung sudah mau ngapain, cuma saya pasrah ya teman-teman, pasrah sambil berdoa. Yang difikirkan saya itu bukan hantu lagi ya, bagaimana sudah bisa cepat pulang dan istirahat karena sudah capek, sudah seharian bolak-balik, dan saya khawatir motor saya tuh gak hidup gitu kan teman-teman. Gak tahu kenapa ya, pas saya tuh ketika sudah pasrah kalut, tak kenapa tuh saya tuh awalnya gak aneh-aneh sih. Saya tuh kedatangan ini kakek-kakek itu yang bawa kayu seperti orang yang mencari kayu bakar yang seperti mau dijual ke pasar ya. Akhirnya saya tuh lumayan senang gitu kan. Ini sudah ada orang lagi nih gitu. Jadi ada temannya gitu kan. Saya juga gak takut lagi gitu, gak ngeri lagi. Juga yang penting siapa tahu kakek-kakek ini bisa bantu saya gitu kan. Dia itu entah bawa apa ya, seperti cangkul tapi bukan cangkul ya teman-teman, bawa kayu. Saya tuh nyapa tuh sama si kakek-kakek, saya tuh katakan assalamualaikum, juga jawab ya. Jadi cuma dia batuk aja, jadi batuk-batuk aja gitu kan. Assalamualaikum sampai 3 kali nih. Kenapa ini kakek ini enggak jawab-jawab ya gitu, kenapa di hati nih budek atau gimana gitu. Dan akhirnya saya memberanikan, saya samperin aja tuh gitu kan nggak jauh juga dari saya. Ini teman-teman ini bisa nggak tahu ya menurut teman-teman ini apa tanggapannya begitu teman-teman. Nah ini tuh samperin si kakek itu, ini anehnya sih, entah itu mungkin itu manusia beneran, tapi agak aneh yang saya lihat tuh dari tubuhnya si kakek itu loh. Itu kulitnya biru semua, jadi dari tangannya, mukanya itu biru tapi menyerupai manusia dan real kakek-kakek, tapi tubuhnya itu biru semua. Dia itu cuman ya senyum gitu ke saya, sumringah lah istilahnya. Ketika saya dari mana, dia gak jawab, sumringah saja. Di situ saya agak ketar-ketir sih hati itu karena agak curiga, ini kakek ini manusia atau bukan. Timbul nih di pikiran yang sudah aneh-aneh gitu kan teman-teman. Timbul udah agak wajar lagi, kenapa kakek ini gak jawab, ketika saya sapa cuma senyum aja, kan aneh gitu. Bayangin teman-teman, itu sudah jam 1 ya, sendiri dalam keadaan sepeda motor mogok, tuh ada kakek-kakek yang bawa kayu, disapa-sapa gak jawab dia, terus tubuhnya itu biru semua. Kalau tuh teman-teman lihat tuh di film Little Krishna, ya agak-agak seperti itulah teman-teman. Setelah itu saya tuh balik, nggak mungkin kalah. Saya juga khawatir, takutnya ini kakek-kakek ini gimana kan. Saya khawatir tuh balik lagi ke motor saya yang jaraknya cuma 10 meteran lah dari jarak kakek tersebut. Kan itu ada kayak selok-selokan, kakek-kakeknya tuh di pinggir selokan sambil bawa kayu ya. Saya tuh balik lagi tuh motor. Pas saya menoleh gitu kan, memastikan mau lihat tuh kakek-kakek lagi itu, ternyata udah gak ada teman-teman. Dan ini real yang saya alami di bulan puasa.
Ini teman-teman bisa dibahas yang ngomong ini ya. Ya mungkin ini manusia beneran kan. Ini mungkin manusia beneran. Tapi ini terjadi loh pengalaman saya. Ini juga cuma satu kali sih. Ini mungkin masih saya akan ceritakan sharing-sharing pengalaman saya yang lain mulai dari saya kecil, pengalaman terkait mistis atau dan sebagainya. Pada saat itu juga saya noleh tuh udah nggak ada tuh kakek-kakek. Kayak yang saya dengar terakhir kali itu kayak ada orang yang ketawa tuh ngakak sekali sih. Kayak gitu. Jadi pas saya sudah balik, saya lihat tuh kakek-kakek udah ada. Setelah itu beberapa menit dari kejadian tersebut tuh muncul tuh burung kayak burung apa ya istilahnya, kalau biasanya sih burung itu kan biasanya di kampung-kampung tuh, di kampung-kampung saya tuh ya, kalau ada burung tersebut bunyi atau melintasi orang sakit, pasti orang sakit itu akan meninggal. Si kepercayaan mitos-mitosnya orang-orang dahulu gitu kan, pasti kalau ada bunyi burung tersebut pasti udah, ketika itu ada bunyi burung kayak gitu, wah jadi makin panik kan. Udah, ini sudah saya yakin ya, ini kayaknya bukan manusia sih. Walaupun seandainya itu manusia, saya tuh gak tahu juga ya, Allah alam ya. Saya tuh panik pada situ juga. Tapi mau gimana lagi, menang aja, mau teriak, mau minta tolong ke siapa gitu kan. Sudah jauh kan dari kompleks ya, dari perumahan juga sudah jauh ya. Memang gak mungkin, karena itu hutan gitu kan. Jam 1 pulang, ngapain orang jam 1 keluar? Aneh juga, karena memang saya terlanjur malam pulang. Dan kebetulan sepeda saya itu mogok-mogokan. Setelah burung tersebut itu berhenti, tiba-tiba tuh muncul suara kayak orang ketawa. Dan itu ketawanya cowok sih, ketawanya cowok. Dan saya tuh berdoa sih, agak pasrah juga namanya sih. Manusia itu kan lemah, walaupun jin itu lemah atau setan tuh. Tapi kita akui kalau kita tuh lemah juga. Kayaknya saya tuh berdoa baca Yasin. Kebetulan saya tuh coba pernah nyantri lah, jadi sedikit banyak tuh hafal ya surat-surat Al-Quran. Tuh saya baca, bahkan dengan surat tartil lantang. Berapa menit kemudian sepeda saya tuh masih belum bisa. Akhirnya tuh muncul kayak bau-bau harum ya, kayak bau-bau melati gitulah, bau-bau melati. Udah lihat kakek-kakek yang gak jelas banget. Terus ada burung yang dipercaya mitos-mitos berkaitan dengan mistis. Terus ada suara ketawa yang gak jelas tuh dari mana asalnya. Saya pada saat itu juga sendirian, bayangin tuh ngerinya gimana gitu kan. Bagi yang gak ngeri sih ya, mungkin ada sebagian orang yang gak ngeri hal kayak gitu, mungkin sudah terbiasa atau apa. Tapi jujur saya tuh ngeri, pribadi saya tuh ngeri ya. Terus ini sudah muncul kayak bau-bau wangi-wangi seperti bau melati lah. Entah itu dari apa, saya nggak mau berpikir. Saya tuh berusaha berpikir positif saja. Mungkin hidung saya setelah penciuman, entah itu nggak tahu ya, penciuman atau apa. Mungkin hidung saya sih yang konsep atau apalah. Berusaha berpikir positif mungkin lah, gitu kan. Akhirnya tuh bau-bau kehilangan, terus muncul lagi nih gangguan. Pokoknya saya tuh sekitar setengah jam lah di tempat itu kan, setengah jaman. Hanya kayak orang yang apa ya, orang yang nabu tuh pasti itu kan bisa stres, gitu kan. Ada gangguan yang itu. Waduh, makin berantakan kan pikiran saya, nggak bisa positif lagi gitu kan. Ini kenapa kayak gini-gini banget gitu, kenapa kok apes banget ya gitu kan rasanya gitu kan. Ya untungnya sih sedikit setelah itu juga, setelah ada kayak orang yang ngelempar pasir gitu kan ke arah saya itu kan, akhirnya susah berdoa. Alhamdulillah pas itu juga ada nih mobil yang datang juga, baru datang tuh dari alas-alasan tuh yang bawa kayu, yang mau nyetor tuh ke pabriknya. Dan akhirnya ketemulah ke saya, ditanya nih sama orangnya, kenapa dek gitu kan, kenapa kok menang di sini, kenapa ngapain gitu. Ini saya cerita bahwasanya sepeda saya tuh mogok dan nggak bisa pulang, dan akhirnya alhamdulillah dia masih bersedia membantu saya bahkan sampai ke rumah saya. Dan itu untungnya sih itu pertolongan banget. Dan untuk teman-teman
bulan Ramadan itu dikunci bukan berarti mereka dikunci, enggak. Gimana ya? Ya teman-teman bisa simpulkan sendirilah. Tapi ini yang saya alami, ini salah satu pengalaman saya di bulan Ramadan yang agak mengerikan sih. Dan ini nyata ya teman-teman, ini yang saya alami secara realistis. Pada saat itu juga saya tuh gak menyangka ada kejadian kayak gitu ya pada saat itu juga. Pokoknya sih pada saat itu juga saya gak bisa gambarkan kepanikan saya bagaimana, lagi sendirian. Dan ya seperti yang saya ceritakan tadi, banyak hal-hal yang janggal yang mengganggu pada saat itu juga. Jadi teman-teman selalu berhati-hati, entah itu di bulan apa, hari apa, jam berapa. Teman-teman harus selalu banyak berdoa. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja teman. Oke. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan puasanya sampai hari raya Idul Fitri. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus channel kami di Cerita Mistis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.